Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menggunakan semua nikmat itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat selalu istiqamah sampai husnul khatimah. Dan marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu meninggalkan larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, jalan menuju surga itu bukan jalan yang mudah. Jalan surga itu adalah jalan yang menjadikan Nabi Ibrahim dibakar api, Nabi Yusuf difitnah hingga masuk penjara, Nabi Yunus ditelan ikan paus, Nabi Ayyub kehilangan seluruh harta dan tubuhnya dilanda penyakit, dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota kelahirannya. Itu semua agar kita sadar bahwa tidak mungkin seseorang masuk surga tanpa melewati yang namanya ujian. Ada sebuah kisah dalam kitab Safwatut Tafasir oleh Syekh Ali As-Sabuni. Ada seorang perempuan yang diuji dengan suami yang sangat jahat, kasar, tidak perhatian, suka memukul, tidak lembut dalam berkata. Maka perempuan tadi merasa tidak tahan dan memutuskan kabur dari rumah suaminya menjelang maghrib. Ia mampir ke sebuah masjid. Qadarullah, imam saat itu membaca surah Al-Balad dan sampai pada ayat laqad khalaqnal insana fi kabad. Perempuan itu merenung, kalau saya kabur ke rumah orang tua, tetap pasti akan saya dapat ujian. Datang ke rumah teman, pasti akan ada yang namanya ujian.
datang ke tempat kerja sekalipun pasti akan ada ujian. Maka lebih baik saya susah di rumah suami tapi saya berpahala. Saya tidak maksiat, tidak tinggalkan suami, tidak keluar dari jalur syariat. Itulah makna fi kabad. Kita diciptakan dalam susah payah agar kita tidak betah di dunia ini dan rindu kepada surga. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang beriman, dan amalan di penjara itu hanya dua: sabar dan ibadah. Ada pula kisah keluarga Ammar bin Yasir. Lihat bagaimana ujian kepada keluarga Ammar bin Yasir. Mereka ini budak, mereka masuk Islam lalu disiksa oleh tuannya. Ibunda Ammar disiksa dengan besi panas, ditusukkan dari tengkuk ke arah kemaluannya, namun tetap tidak murtad. Ayahnya yang bernama Yasir, ditarik kudanya ke arah berlawanan hingga tubuhnya terbelah dua. Sedangkan Ammar kecil yang tidak ada kemampuan untuk membela kedua orang tuanya, hanya bisa ketakutan. Ada pula kisah Asiyah disiksa oleh suaminya sendiri Fir'aun. Ia dibentangkan ke 4 penjuru, diikat dan diletakkan di atas batu panas di bawah terik matahari. Namun ia tetap sabar. Bahkan ia tersenyum saat disiksa, sampai-sampai Fir'aun menganggapnya gila. Tapi Asiyah berdoa, diabadikan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11. Rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari kejahatan Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Quran surat At-Tahrim ayat 11. Lalu Allah bukakan pintu langit dan berfirman, rumahmu di surga sudah selesai, sebentar lagi kamu akan pindah. Hadirin rahimakumullah, jangan kita mengira bisa masuk surga tanpa diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutsraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan berkata, kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji? Quran surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 2. Ujian datang agar terlihat mana yang jujur imannya dan mana yang dusta. Kita ingin masuk surga, tapi sudahkah kita memaksakan diri kita untuk ikhlas dalam beribadah, bangun malam untuk berdoa, menahan amarah ketika ada masalah di rumah tangga, sabar dalam menghadapi keluarga yang mungkin keras, bertahan dalam kerja yang halal meskipun penghasilan sedikit? Kalau kita belum bertahan dalam ujian yang saat ini kita hadapi, bagaimana kita bisa menikmati surga yang begitu indah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang menimpa orang-orang terdahulu dari kalian? Maka jangan heran bila hidup ini penuh dengan ujian, karena Allah ingin melihat setiap kita mana yang sabar dan tetap beribadah meskipun dia diuji. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak hanya ingin surga, tetapi juga mau dan mampu menempuh jalannya untuk sampai ke sana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. نشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.